Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Lelaki sejati, perkataan selaras dengan perbuatan. Tapi di situ harus berproses dengan yang namanya tanggung jawab. Pada malam hari ini, saya mengundang tamu yang sangat istimewa. Dia gagah, dia sangar, dan dia penuh tanggung jawab. Mari kita panggil bersama-sama teman-teman. Mas Febri. Oke. Selamat malam Mas Toges. Malam Mas Feb. Ya. Gimana? Gimana kabarnya nih Mas Feb? Alhamdulillah kabar baik. Iya. Ngomong-ngomong kok semakin hari semakin gagah. Itu loh Mas Feb. Biasa aja Mas. Biasa aja. Mungkin teman-teman sudah penasaran ya. Tunggu dulu. Mas Feb, mungkin ini kan Mas Feb itu di request oleh para netizen, para penonton, itu yang nomor 1 loh Mas Feb. Oke. Gitu loh. Nah, untuk itu monggo Mas Feb untuk memperkenalkan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianto. Udah ya. Simple tapi langsung mengena khususnya di hati ya Mas Feb. Ini Mas Feb, ngomong-ngomong kesibukannya apa ini Mas Feb? Ya alhamdulillah kesibukan kita ya bekerja lah. Bekerja Dan bekerja. bekerja di Kebun teh PTP 9 Jolotigo. Tiga. Betul. Nah, ini Mas Feb itu terkenal dengan pengalamannya yang sangat luas ini Mas Feb. Mungkin bisa diceritakan ini soal kerjaan. Ini kan Mas Feb kan sebelumnya kan bekerja di Imranto ya Mas Feb. Iya. Nah, itu monggo diceritakan. Yang gimana maksudnya? Maksudnya gini Mas Feb. Mungkin Mas Feb pengalaman bekerja di perantauan gitu. Perantauan. Iya. Ya sebenarnya kalau kerja di perantauan itu ya menurut saya pribadi ya enak, enjoy. Tapi berhubung di perantauan kayaknya udah nggak mungkin kan, ya udah kita di kampung aja. Wah, luar biasa ini. Ini merantau itu udah beberapa tempat aja yang pernah Mas Feb? Kalau merantau itu ya di Solo udah pernah, di Jambi udah pernah, di Jakarta apalagi? Udah pernah. Udah pernah. Itu ada pengalaman itu enggak pas suka duka soal pas merantau ini Mas Feb? Ya kalau merantau suka duka banyak Mas. Sukanya kalau semua kita punya duit banyak ya kita bisa jajan-jajan sama teman-teman bareng. Tapi selagi kita nggak punya uang ya kita sama teman-teman biasa ngobrol-ngobrol lah. Oh gitu. Nah, soal percintaan itu pas. Kalau soal percintaan ya biasa Mas ya, namanya orang kan kadang turun kadang naik kan gitu. Oh gitulah. Ini kan sukanya udah, mungkin dukanya kalau lagi ditinggal Mas. Kalau lagi kita sayang-sayangnya sama perempuan ditinggal ya kita sakit. Ada lagi enggak? Enggak ada udah. Enggak ada udah. Enggak ada. Nah, udah ini Mas Feb itu terkenal dengan kesangarannya Mas. Nah, ini para penonton itu kan khususnya orang Jolotigo itu kan melihat Mas Feb itu kan sangar, gagah dan berani. Itu menurut Mas Feb itu gimana Mas Feb? Kalau berani sebenarnya saya juga nggak berani sih. Itu juga tergantung. Tergantung. Nah, tergantung gini Mas.
sebenarnya kalau saya pribadi. Iya. Dia jual kita beli. Oh, caranya gitu mas. Contohnya mas, contohnya. Contohnya kecil, semua kayak situ lah. Iya. Situ mulai saya duluan. Ya udah saya apa boleh buat. Pasti saya mukul. Tapi kalau situ nggak mulai duluan, saya kan nggak bakalan mukul. Kan gitu. Berarti kalau tidak dipacu berarti ya Nah, seperti itulah. nggak akan memulai gitu ya mas. Ini, tapi Mas Pep itu terkenal dengan cinta damainya loh. Ya, kalau cinta damai sih, emang kita cinta damai. Kita satu nggak suka kerusuhan sebenarnya. Buat apa sih kerusuhan? Saya udah pengalaman dah banyak mas kerusuhan. Contoh kecil. Ya. Saya pas waktu lagi umur ya 18 atau 19. Iya, oke. Saya lagi bandel-bandelnya. Itu buat pengalaman saya pribadi juga. Sampai ke polisi, mukulin orang. Kalau biasa sih anak-anak sekarang itu nggak usah berantem, nyari teman cewek yang banyak, gitu mas. Oke. Itu ceritakan itu mas, perkenalan soal ini kan Mas Pep itu kan sebelumnya itu kan pernah nakal ya. Itu tolong diceritakan pas, biar membuat pelajaran buat generasi setelahnya Mas Pep agar contoh seperti itu tidak akan terulang lagi lah gitu loh nanti untuk bekal ke depan. Ya kalau menurut saya gini mas, kalau dulu emang saya bandel, sering berantem. Tapi kalau seumpama buat generasi yang akan datang, pengen saya nggak usah ikut-ikutan yang berantem atau seperti saya contoh lah, nggak usah. Yang penting nyari teman yang banyak, nyari uang yang banyak, udah gitu aja. Nakal yang paling ekstrim mas, maksudnya apa paling bisa dikatakan paling wow itu loh, apakah mabuk, apakah gimana nih? Kalau mabuk, kalau nakal ya udah wajar sih mas. Udah wajar itu. Masalahnya udah kemasukan alkohol kan gitu. Pasti berantem. Wah, berarti gitu ya mas. Ya kalau tonjok-tonjokan biasa. Iya. Itu mas, pelajaran yang didapat setelah di usia sekarang mas, kan kemarin kan nakal lah gitu. Maksudnya pelajaran untuk hari ini itu gimana mas, untuk Mas Febri? Ya kalau pelajaran untuk sekarang, insya Allah kalau saya mau memperbaiki diri mas. Oke ya mas. Nah ini gini mas, kan para penonton itu kan bertanya-tanya. Nah gini, Mas Febri itu udah punya istri belum sih? Gitu loh. Nah, ini mas yang pertanyaan yang sangat konyol ini mas ya. Ya enggak konyol, ini sangat penting loh. Para penonton itu waduh sudah sangat penasaran soalnya. Kalau istri belum punya mas. Tapi kalau mantan ya kalau dihitung-hitung ya 5 adalah. 5 ada. Tapi kalau kita menjenjang pernikahan gitu belum ada, istri belum ada mas. Belum ada. Itu dari 5 mantan itu ada nggak yang berkesan sampai sekarang? Ya namanya kita bercinta itu pasti ada yang berkesan mas. Apalagi kita cinta pertama pasti ada mas. Itu cinta pertama masih membekas lah intinya. Bekas. Itu kalau boleh tahu orang mana itu mas? Cinta pertama itu. Kalau cinta pertama ya, aduh nggak enak sebutin asalnya, kita kan nggak enak. Oh iya, pasti kan ini loh, pasti gimana ya? Mas Febri kan sangat terkenal sih mas, gitu loh maksudnya. Ini Mas Febri, langkah memperbaiki dirinya Mas Febri itu seperti apa? Kalau langkah memperbaiki diri ya, gimana ya? Kalau saya pribadi masih susah sih mas. Tapi sampai hari ini tetap itu berusaha ya mas. Ya namanya orang kan harus berusaha mas. Gimana caranya biar baik, kan gitu. Oke. Nah ini Mas Febri lihat anak-anak muda sekarang, ya kan?
dengan yo tanda kutip dengan kenakalan remaja sekarang itu menurut Mas Febri itu gimana Mas? Apakah harus dibimbing supaya lebih baik atau gimana Mas? Itu Mas. Ya kalau bisa anak-anak muda zaman sekarang itu ya nggak usah istilahnya gimana ya, nggak usah konyol-konyolan lah intinya, nggak usah konyol-konyolan berantem atau gimana. Kita nyarinya tuh sahabat yang banyak mas. Zaman sekarang beda sama zaman-zaman yang dulu. Ya. Nah ini Mas Febri itu terkenal lagi dengan kedekatannya dengan polisi loh Mas. Nah gitu loh. Mas ini kok bisa deket sama polisi itu gimana Mas? Apa sih Mas? Ya namanya orang gini mas ya, biarpun kita nggak orang sekolahan ya, namanya kita kenal sama orang itu kan, mau orang kecil mau orang gede itu kan bebas, tergantung dari badan kita sendiri, dari kita sendiri. Kita mau menyikapi sopan dan enggaknya kan gitu. Tapi kalau insya Allah kalau kita sopan sama orang tua ya pasti disopan kan gitu mas. Mau sama pejabat siapa aja kalau kita kenal, kalau kita sopan insya Allah juga dia sopan. Wah luar biasa. Kan gitu mas. Berarti ketika kita berkomunikasi itu harus ya sopan gitu ya mas. Sopan gitu. Sopan itu kan kunci yang utama mas. Nah gini mas, ini itu yang paling dekat itu sama Pak Polisi itu sama siapa mas? Kalau dekat sih nggak terlalu dekat bener ya mas ya. Iya. Kalau kenal ya kenal lah intinya. Ya kayak dulu seperti Pak Tatang, Pak Leo, Pak Roni. Itu polisi Itu Polsek Talun. Polsek Talun. Ya. Ada kenangan nggak sama itu teman-teman polisi Mas Febri itu? Ada mas kenang-kenangan dari kantor polisi. Apa mas? Dari pembukuan. Nah itu soal apa itu mas? Ya soal kebandelan saya tuh mas. Istilahnya dulu konyol-konyolnya saya itu pas waktu saya nyuri kan dulu. Saya dibina 1 hari 1 malam. Terus kita kan belum makan uang hasil itunya. Tapi kita udah bayar sama polisian gitu. Oke. Nah gini mas, kelihatannya kok sedikit gelisah. Monggo ngerokok sama ngerokok. Kalau gelisah itu enggak mas. Kalau gelisah geli-geli basah mas. Maaf ya kita minum ya. Iya oke. Ada lagi nih yang paling menarik. Gimana? Mas Pep itu terkenal dengan suaranya. Dan di situ kalau kok ada orang biasanya kan nanggap ya mas. Itu bukannya nanggap mas. Kalau kita bahasanya itu kalau dia tuh hajatan. Hajatan. Maaf. Terus kalau nanggap itu kan beda lagi. Itu berarti emang Mas Febri itu suka nyanyi apa emang? Ya kalau kita pribadi sih jiwa-jiwa karaoke mas. Jiwa-jiwa karaoke mas. Jadinya kalau semua ada orang hajatan, pas waktu ada dangdut, ya kita biarpun 1 lagu 2 lagu pasti kita nyanyi. Oke. Nah itu lagu kesukaan Mas Febri itu apa sih? Lagu kesukaan itu maksudnya gimana, lagu yang apa tuh? Mau yang duet atau yang terserah Mas yang Febri. Duet atau yang sendiri, yang single? Iya. Terserah Mas Febri itu apa? Kalau lagu yang dangdut itu yang paling saya sukai kalau yang single ya Cinta Jadi Benci mas. Itu lagu single. Kalau kalau kita lagi duet ya biasalah gala-gala kan gitu. Lah kok kenapa suka nyanyi pas ada hajatan orang itu mas? Apakah untuk menarik para janda, para gadis atau gimana mas? Bukannya gitu mas, kita satu udah seni dangdut. Terus yang kedua kita kenal sama kru-krunya gitu kan. Jadinya kita kalau kita nggak ikut nyanyi ntar dikira sombong atau gimana kan gitu. Nah ini pernah nggak ada tertarik pada seorang biduan? Kan Mas Febri kan udah biasa nyanyi itu loh. Maksudnya kan
entah itu ada cinta lokasi atau gimana sama biduan ini? Itu kan kalau kalau kita pribadi kalau kita suka sama biduan-biduan kita kan lihat-lihat dulu mas. Biduan itu kebanyakan itu udah punya keluarga mas. Udah punya keluarga. Kebanyakan punya keluarga, jadinya kalau kita kenal ya kita kenal biasa. Tapi biasa. kalau kita buat pacaran atau kita buat yang seriusan itu nggak bisa mas. Nggak bisa. Tapi kalau buat sekedar kenal itu bisa. Tapi Mas Febri udah pernah cinta sama itu? Belum mas, Belum. belum pernah mas. Gitu. Ngopi lagi Mas. Ini kan obrolan kan masih panjang soalnya Mas. Aduh. Nah ini Mas Febri itu kan suka nyanyi. Mungkin para penonton kan belum percaya sih Mas. Mas ini sebagian belum percaya. Monggo Mas Febri sedikitnya nyanyilah gitu. Kalau suruh nyanyi sih nggak enak ya mas ya. Nggak apa-apa, maksudnya kan gini loh Mas. Ya cuma referensinya aja nggak apa-apa. Yang penting untuk penonton itu ya terhibur lah gitu loh. Yang lagu apa nih? Enaknya? Terserah. Terserah Mas Loh, Pep. Kalau lagu kan biasanya kan gini mas, itu kan request Iya. atau gimana. Jadi kita kan bisa membawa lagunya kan enak. Oke. Yang itu yang duet aja. Kalau yang duet yang mana? Kan banyak mas. Mungkin kesukaannya Mas Pep. Oh, kalau kesukaan tuh banyak mas. Ini ambil contoh satunya. Nah, iya. Rame ini rame. Terus Ya kalau ini judulnya kalau kesukaan paling kesukaan nih, itu judulnya Gal-Gal. Ladies and gentlemen, kita sambut Mas Pep. Terus Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. ya halus. Ya, oke. Nah gini Mas. Ini kan acara hampir selesai. Maaf. Nah, ini kan waktu juga udah sangat malam ini. Nah, mungkin untuk pesan anak-anak muda agar menjadi generasi yang lebih baik, jauh dari kenakalan yang sangat negatif, gitu loh Mas. Nanti Mas Febri memberikan sebuah pesan agar anak-anak muda itu ya biar berhasil dengan yang baik-baik lah gitu. Ya kalau bisa gini mas, anak muda zaman sekarang itu ya contoh seperti adik-adik kita. Iya. Ya cari temen yang banyak. Terus sukanya semua olahraga gambarannya. Olahraga bola, kita jalanin bola. Nyari tambahan kesibukan. Nggak usah berantem segala macem kan gitu. Nah, terima kasih ya Mas Pep. Oke. Terima kasih. Nanti dulu buat teman-teman dan adik-adik serta penonton sekalian, untuk kesimpulan pada malam hari ini ngobrol-ngobrol dengan Mas Pep, saya akan memberikan quote sederhana. Nakal di masa sekarang adalah berkarya asal dengan cara yang positif. Matur nuwun. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur nuwun Mas. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.